Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Anda yang berada di West Coast Amerika atau pantai barat Amerika. Ini masih pagi sekali di sana ya. Pukul 7 pagi lebih 20-an menit. Kemudian yang paling malam nih kita justru yang di Australia. Australia nih malam ini sudah tengah malam di sana ya, pukul 24 atau malah sudah dini hari karena 24 lebih. Dan untuk teman-teman yang ada di kawasan Asia seperti Taipei dan sebagainya ini juga udah lumayan malam, mungkin sekitar pukul, kalau tidak salah pukul setengah 11-an sekarang ya, pukul 10.20. Di Paris, saya kira tadi ada juga yang Paris bergabung di sana pukul 16, sementara di London itu selisih 1 jam, jadi sekitar pukul 15-an. Tapi di Indonesia ada juga yang paling malam nih, teman-teman kita di Papua, yang saya tadi dapat informasi yang dari Papua juga ada bergabung, dan ini sudah malam, tapi juga di Indonesia lengkap nih dari ujung barat sampai ujung timur. Di Aceh ada juga beberapa teman kita yang bergabung. Jadi ini boleh dibilang ini diskusi di Solo ada yang gabung nggak di Solo? Solo lagi sibuk. Solo lagi sibuk. Nanti saya akan coba hubungi yang Solo gitu. Tapi apakah kita di Solo matahari nggak terbit? Oh enggak. Enggak, kalau saya ngincar untuk dapat tawaran jabatan apa dari Solo, itu yang cukup menarik. Dan kita akan mulai diskusi ini di forum ini sudah hadir para narasumber kita semua, tetapi sebelum kita memulai diskusi kita akan ikuti dulu beberapa VT berikut ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Forum Tanah Air kembali mengadakan diskusi dan dialog kebangsaan dengan tema Indonesia, negara kesatuan atau negara kekuasaan. Melihat perkembangan Indonesia sejak masa reformasi setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, pelan tapi pasti Indonesia memulai perjalanannya sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, khususnya di masa pemerintahan Jokowi, terlihat peran oligarki menjadi semakin membesar dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah. Banyak sekali produk undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang terindikasi syarat dengan kepentingan penguasa dan pengusaha, sehingga kepentingan rakyat seperti terpinggirkan. Indikasi ini menimbulkan pertanyaan besar. Siapakah yang menjadi orkestra semua kebijakan-kebijakan penguasa saat ini? Bagaimana keterkaitan kepentingan pengusaha dan kepentingan penguasa? Akankah Indonesia akan menjadi negara otoriter yang berlindung di balik undang-undang? Authoritarian constitutionalism. Melalui diskusi ini, Forum Tanah Air akan mengadakan dialog prospektif dan mencoba menguak bagaimanakah mayoritas penduduk Indonesia melihat gejala-gejala ini. Kebenaran pasti terancam apabila
berimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Hanya ada satu kata, lawan! Apakah adanya indikasi-indikasi ini memang sesuatu yang sudah direncanakan oleh pihak-pihak yang ingin menguasai Indonesia dengan memanfaatkan keadaan kita yang tidak pernah berdamai? Indonesia, negara kesatuan atau negara kekuasaan? Bersama para tokoh nasional. Kiai Haji Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, lebih dikenal dengan Din Syamsuddin, lahir dan besar di Sumbawa, NTB. Intelektual dan ilmu agama yang dimilikinya tidak saja mengantar tampil di pentas nasional dan internasional, tapi juga malang melintang di dua organisasi Islam terbesar di Nusantara, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Mantan Ketua MUI dan Ketua Muhammadiyah ini dikenal sebagai tokoh yang sangat pluralis dan toleran terhadap agama lain, namun sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Thank you, Apop. Haikal Hasan, lahir dan besar di Jakarta. Sosok ustadz yang lebih akrab dipanggil Babe Haikal ini dikenal humoris dan selalu tampil dengan topi khas serta kacamata hitamnya. Babe Haikal kerap mengkritisi kinerja dan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga dipandang berseberangan dengan penguasa. Fadli Zon, anak asli Minangkabau tapi lahir di Jakarta dan menghabiskan masa kecilnya di Bogor. Penerima penghargaan mahasiswa berprestasi UI ini membuktikan keilmuannya pasca kuliah sebagai aktivis dan intelektual. Terjun dalam dunia politik melalui Partai Gerindra, Fadli sempat menjadi wakil ketua DPR RI dan beberapa kali sekaligus merangkap sebagai pelaksana tugas ketua DPR RI. Selalu kritis terhadap pemerintah sekalipun partainya Gerindra telah ikut bergabung dengan penguasa. Mardani Alisera, anak Betawi kelahiran Jakarta ini memulai karir politiknya dengan PKS sejak masih kuliah di Malaysia sambil menyelesaikan pendidikan S2-nya. Meniti dari bawah, saat ini Mardani menjadi salah satu ketua DPP PKS, selalu vokal mengkritisi kebijakan pemerintah. Mardani dikenal sebagai politisi yang disenangi dan disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Rocky Gerung, lahir di Manado. Anak asli Kawanua ini dikenal sebagai seorang filsuf, akademisi, intelektual publik, dan salah satu pengamat politik handal Indonesia. Kritikan dan komentar Rocky kepada penguasa tidak pernah sepi, selalu tajam dan kontroversial. Acara yang diadakan secara online melalui Zoom webinar ini dimoderasi oleh wartawan senior Hersu Beno Arif pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 10 Eastern Time waktu New York dan sekitarnya atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita ingin memahami tanah air secara apa adanya dan berupaya memajukan negeri ini dengan segala daya. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami. Ya, itu tadi pengantar dari panitia di Forum Tanah Air. Jangan lupa kita acara ini terselenggara oleh Forum Tanah Air, jadi teman-teman diaspora yang berada di Amerika. Sebagian besar masih warga negara Indonesia, tapi ada juga katanya yang sudah tidak bukan warga negara Indonesia, tapi rupanya rasa cintanya tidak lekang terhadap Indonesia. Jadi selalu mengadakan acara semacam ini setiap bulan sekali. Dan sebelum saya mengundang para narasumber untuk bicara, saya akan menyapa beberapa sahabat yang bergabung berbagai belahan dunia. Dari di Sydney ada Bung Andre ya. Bung Andre ya, masih bergabung? Masih. Pukul berapa nih di Sydney sekarang? Sydney sekarang 12:30 malam. Wow. Sehat selalu Andre. Pak Mardani, assalamualaikum Mbak Haikal, Bang Fadli, Bang Rocky.
Oke. Bella Munain dari Sydney. Oke, sekarang saya ke Taipei. Taipei lumayan malam juga ini dengan Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Halo, sekitar setengah 11 malam. Setengah 11 malam. Iya, salam buat Bang Rocky, Bang Mardani, sama Bung Fadlizon. Untuk harus benar-benar memikirkan Indonesia. Yes. Benar-benar sudah terpuruk, benar-benar. Oke, sekarang kita pindah ke Paris. Di Paris ada Mbak Yeti Aritonang. Tadi saya lihat udah paling datang nih awal gabung di sini. Halo Mbak Yeti. Selamat sore dari Paris. Aduh. Ini dia nih. Apa tuh Bang? Sudah jam 4.30 sore. Bang Rocky, Horas. Iya. Horas. Babe Haikal. Siap. Aduh, ini Babe sama Bang Rocky kapan nih ke Paris lagi? Setelah red notice diangkat. Terus ini nih, Bang Ali, Bang Mardani Alisera gimana? Janji mau ke Paris nggak sampai-sampai. Siap. Oke, kita sekarang pindah dulu ke London ya. Belum terakhir mau salam sama Bang Fadli, Bang Fadlizon. Salam Indonesia Raya dari Paris. Ya. Oke, Mbak. Jadi sekarang saya pindah. Silakan. Ke London ya. Ada Mbak Marnila ya di London. Halo. Di unmute Mbak. Oh, di unmute juga. Ya. Mic-nya Mbak Marnila di London. Ya. Oke, Marlina. Marnila, sorry. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih bergabung. Masih lebih sore ya di London ya. Alhamdulillah sekarang 15.34. Oke, selisih 1 jam. Ya, dan cuacanya very good sekarang, very good. Wih, oke, alhamdulillah. Itu ada bunga tulipnya di sebelah jadi berbunga-bunga. Iya. Ini dari Aceh nih. Oh, oke, dari Aceh. Oh, Ibu Marnia dari Aceh. Iya. No, ini oleh-oleh Aceh. Oh, ya. Terima kasih bergabung dari London. Sekarang saya menyapa Bang Solahuddin di Amerika di West Coast yang masih pagi ya di sana ya. Bang Solahuddin? Ya, Bang Heru. Terima kasih. Apa pagi di sana nih? Jam berapa ini? Jam 7.35. Ada di kota mana? San Francisco atau Los Angeles? Dekat SF, sekitar 50 mile aja dari SF. Paling fresh Anda karena masih bangun pagi ya, jadi segar. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang bergabung, yang tidak bisa saya sapa satu persatu, termasuk juga rekan-rekan di Papua, yang saya kira sekarang ini di Papua sudah juga menjelang dini hari. Dan saya akan mulai perbincangan ini dari Bung Fadlizon, karena bagaimanapun Bung Fadlizon ini sekarang adalah orang partainya, bukan Bung Fadlizon ya. Saya nggak tahu Bung Fadlizonnya. Partainya adalah partai pemerintah gitu. Tapi kalau kata orang Minang itu ada peribahasa tak kurung tapi di luar, gitu, tak rimpi tapi di ateh gitu. Walengnya jadi terkurung, yang nggak tahu terkurung tapi di luar. Ini saya nggak tahu Bung Fadlizon dia apa termasuk yang terkurung di dalam pemerintahan tapi dia berada di luar, tapi terhimpit di atas. Gitu. Berat nih pertanyaannya, berat nih, baru awal udah berat nih Mas Heru. Topiknya ini kan berkaitan dengan di situ negara kesatuan atau negara kekuasaan. Tapi saya kira topik yang menarik sekarang apakah juga negara kekeluargaan gitu. Karena paling ramai di negara kesatuan untuk kekeluargaan. Silakan Bung Fadlizon. Terima kasih Bung Herso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam di kawan-kawan di berbagai tempat dan rekan-rekan panelis yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan juga kekuatan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini. Saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Bung Hersu. Ya. Jadi memang kalau saya kritis itu sebenarnya amanat konstitusi ya, karena anggota DPR, parlemen, bagian dari kamar legislatif itu harus mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau pemerintahan itu bagus, ya tentu kita harus dukung policy-policy-nya atau kebijakan-kebijakannya. Tapi kalau ada yang salah ya harus kita ingatkan. Saya kira itu bagian dari amanat rakyat lah.
Mungkin ini kedengarannya klise ya, tapi kadang-kadang yang klise itu juga dilaksanakan sulit gitu. Kalau kita berada di dalam sebuah cara berpartai, cara berparlemen, dan lebih umum cara berdemokrasi yang semuanya ingin menuju kepada sebuah oligarki gitu. Tapi tidak mau menjalankan demokrasi yang secara esensial. Jadi orang juga secara klise juga mengatakan demokrasi prosedural. Nah, saya mengatakan ya demokrasi-demokrasian lah belakangan ini, ya. Karena dia demokrasi-demokrasian, ya saya kira ini yang harus kita koreksi. Nah, mengenai judul ini, negara kesatuan atau negara kekuasaan, sebenarnya ini padanan yang mungkin menurut saya agak kurang pas kan. Biasanya itu negara kesatuan atau negara federal. Nah, itu jelas. Atau negara serikat gitu. Dulu ada tuh, saya di koleksi perpustakaan saya punya pamflet asli tahun 48-49, itu judulnya begitu, negara federal itu menuju kesejahteraan, kalau negara kesatuan dianggap menuju kekacauan. Itu ada perdebatan tentang negara federal dan negara kesatuan. Biasanya yang dikaitkan dengan negara kekuasaan, itu lawannya adalah negara hukum. Negara hukum atau negara kekuasaan. Atau di dalam bahasa konstitusi kita malah dijelaskan gitu bahwa kita adalah negara hukum. Saya kutip di sini pasal 3, Indonesia adalah negara hukum. Jadi Rechtsstaat dan bukan negara kekuasaan atau Machtstaat gitu ya. Jadi mungkin ini padanan, saya tidak tahu maksudnya kenapa dipertentangkan antara negara kesatuan atau kekuasaan, karena negara kesatuan itu juga bisa menjadi negara kekuasaan kalau dipimpin oleh orang yang tidak mengerti demokrasi ya, dan ingin menjadikan justru negara kesatuan itu menjadi negara yang otoriter gitu. Nah, sebaliknya kita lihat juga negara kekuasaan bisa memang bukan bisa, tapi cenderung memang ada kecenderungan melawan dari amanat konstitusi kita untuk menjadikan ini harusnya negara hukum gitu. Nah, saya ingin masuk kepada persoalan bahwa memang belakangan ini menurut saya terjadi sebuah kemunduran demokrasi, dan kemunduran demokrasi itu sangat semakin terasa setelah kita mengalami reformasi 20 tahun, lalu demokrasi kita semakin mahal menurut saya belakangan ini. Jadi karena biaya politik, biaya berdemokrasi itu menjadi mahal, dan demokrasi itu menjadi permainan dari orang-orang yang mempunyai uang atau orang-orang yang mempunyai akses kepada uang. Tidak terlalu banyak orang-orang yang tidak di dalam posisi itu yang bisa masuk di dalam permainan demokrasi ini. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang Pilpres yang lalu, ya kita juga bisa melihat bahwa masih jauh lah dari demokrasi yang mengemban kejujuran, keadilan, dan juga betul-betul terbuka serta bebas, ya, karena terlalu banyak institusi-institusi yang seharusnya menegakkan hukum tapi ikut campur di dalam politik dan kemudian mengendalikan politiknya. Jadi kita melihat bahwa dari berbagai laporan pun kita mengalami kemunduran di dalam demokrasi. Indeks demokrasi kita semakin turun, kemudian indeks kebebasan berekspresi kita juga turun, ya. Lalu juga ada catatan ini menurut survei-survei, ya, yang menurut saya sih agak cukup menarik gitu, bahwa ada 43 responden yang merasa masyarakat saat ini semakin takut bicara politik. Ya, ini yang tadinya 17%, kemudian menjadi 43%. Naik ya? Kemudian, ya, jadi mereka semakin takut untuk bicara politik, semakin takut untuk berekspresi, karena juga kita merasakan belakangan ini kan cukup banyak penangkapan semena-mena oleh aparat hukum, ya. Lalu juga ya cukup banyak data-data yang lain. Bahkan ada data di sini World Justice Project tahun 2018, ya, menunjukkan bahwa Rule of Law Index Indonesia
itu berada pada peringkat 63 dari 113 negara. Ini turun beberapa peringkat dari sebelumnya. Jadi indikator-indikator baik itu laporan internal maupun eksternal menunjukkan bahwa demokrasi kita semakin turun, dan itu berarti tanda bahwa menuju kepada negara kekuasaan itu semakin besar. Jadi oligarki yang sedang dibentuk belakangan ini menurut saya juga akan diusahakan dibentuk lagi di 2024 dengan nanti tetap mengedepankan. Oke, ini suara Bung Fadlijon ini terputus ya, tapi kita nanti kita bisa lanjutkan lagi dan atau mengamankan 20% presidential threshold. Halo, terputus ya? Nggak apa-apa, ya sekarang silakan. Nah, Oke, saya tidak tahu terputus di mana, tapi intinya saya kira upaya untuk menciptakan oligarki kekuasaan itu antara lain ya melalui aturan-aturan main yang ada, melalui undang-undang, terutama tentang presidential threshold, yang menginginkan tetap 20%, sehingga nanti hanya ada 2 calon gitu ya. Dan dua-duanya mungkin calon yang dianggap friendly terhadap oligarki tersebut. Nah, kalau misalnya presidential threshold ini bisa tentu saja atas dukungan dan suara rakyat ya, untuk mempengaruhi keputusan nanti di DPR, karena sebagian besar saya kira partai politik menginginkan turunnya 10%. Ini akan membuat cukup banyak calon ke depan. Dan itu artinya lebih banyak pilihan gitu. Sampai di situ dulu ya, Bung. Ya, Bang. Oke. Saya kira sementara itu. Tadi menyimpulkan bahwa indeks prestasi, indeks demokrasi kita turun dan sebagainya. Kemudian sebenarnya bukan hanya indeks demokrasi, ekonomi kita turun dan sebagainya, tapi yang naik adalah COVID-nya. Sekarang kita pindah dulu ke Bung Mardhani. Bung Mardhani, Anda bagian dari di parlemen gitu. Kalau tadi Bung Fadlijon menyinggung kemudian oligarki yang menginginkan bahwa calon presidennya itu maksimal 2 dan kemudian salah satunya friendly, sebenarnya saya khawatir jangan-jangan malah terjadi calon presidennya nanti lawan kotak kosong nih kayak di Solo gitu, karena PKS lagi gitu. Bagaimana Anda melihat, apakah potensi harapan publik semacam itu bisa terwujud? Yang pertama tentu kalau kotak kosong buat saya itu musibah demokrasi ya. 2 calon juga itu bahaya buat demokrasi. 3 calon wajar buat demokrasi. Lebih dari 3 sehat buat demokrasi. Karena itu Partai Keadilan Sejahtera berharap, bahkan kalau nanti Bung Rocky ataupun yang lain boleh kasih komen, kami di Komisi 2 lagi bahas revisi Undang-Undang Pemilu. Dari 14 pakar yang kita undang, 4 diantaranya menyatakan maksud dari calon presiden diusulkan partai atau gabungan partai itu malah 0% gitu. Tidak ada presidential threshold gitu loh. Karena itu kami mengusulkan minimalnya sama dengan parliamentary threshold 5% gitu loh. Karena kalau cuma 2 akhirnya sangat mungkin quote and unquote oligarki yang berlaku ya, karena kadang-kadang untuk menang nih Bung Hersu nggak usah sibuk mikirin siapa yang milih, tapi pilih saja lawan yang mudah gitu. Begitu Bung Hersu. Ya, ini kalau situasinya dengan seperti sekarang ini di mana semua hampir partai pemerintah solid, saya kira termasuk juga kemarin RUU PIP. RUU BPIP kemudian muncul dan hanya lagi-lagi mungkin PKS bersama Demokrat yang berada di luar itu, dan semua partai mendukung. Kan sebenarnya kita melihat bahwa bentuk dari oligarki itu sekarang kalau kita melihat apa yang terjadi di DPR sudah sempurna di Indonesia. Ya, kami lagi sedih karena begini, ada politik above the line, ada yang below the line. Yang below the line ini kalau dilihat itu labirin ya. Dan dalam beberapa hal itu interlocking politik ya. Contohnya saat sekarang ini banyak yang mungkin setuju untuk
menurunkan presidential threshold, katakan 10% itu. Tetapi ketika quote and unquote beberapa kasus yang dimiliki itu dimainkan, kartunya dibuka, maka yang terjadi banyak yang balik kanan. Karena cukup menyedihkan, dan ini menjadi catatan kita bersama, sudah 7 atau 8 partai melakukan munas ataupun yang sejenisnya yang musyawarah nasional. Tapi yang katakan ada sirkulasi kepemimpinan, saya belum melihat gitu loh. Karena how can you govern your country if you cannot govern your party? Ya gimana ngurus negeri kalau ngurus partai saja tidak bisa. Nah ini mungkin bagus kalau kita bedah lebih dalam bagaimana oligarki ini sudah. Saya pernah izin sama yang baru meninggal tuh LP3ES Pak A.E. Priyono ya. Iya, Priyono. Beliau tuh sampai kepada muak gitu loh. Politik kita ini benar-benar politik elit gitu. Semuanya cuma kompromi antar elit. Akhirnya masyarakat lah yang dikorbankan. Ini mungkin ada kaitan dengan struktur masyarakat kita yang kelas menengahnya ini pseudo middle class, kelas menengah yang pseudo, yang tidak asli, yang dia pseudo itu apa ya artinya? Bukan munafik ya, oke apa? Pseudo tuh. Semu ya. Sehingga akhirnya masyarakat tidak memiliki posisi tawar yang baik. Saya tetap melihat ketika malam kian kelam, tanda fajar akan menyingsing. Makanya kalau di Solo, tadi saya barusan dengan beberapa TV, ya PKS akan mencoba melahirkan kompetitornya ya. Karena kalau nggak ada, walaupun dari 45 kursi yang ada di Solo, 30-nya teman-teman PDIP ya. Keren PDIP begitu. Nah, jadi kita agak susah nih geraknya. Ya. Begitu Mas Hendro. Kalau dengar penjelasannya Bung Mardhani ini kita agak rada-rada lemes juga ini. Karena kelihatannya harapannya tinggal berdoa. Dan kalau urusan berdoa ini kan urusannya Mbak BHI, kalau ini mestinya ya. Nggak juga. Oke. Sekarang B, silakan B. Bagaimana melihat situasi yang aktual ini? Karena kan kalau tadi soal negara kekuasaan dan negara kesatuan tadi dikritik oleh Bung Fadlizon. Tapi kan ini sebenarnya untuk memancing saja. Karena saya pikir dengan situasi yang terbaru ini yang paling cocok adalah negara kesatuan untuk keluarga. Gitu ya. Gimana B? Begini, diskusi ini nggak ada orang yang berseberangan dengan kita. Semua homogen nih. Jadi mesti ada pemantiknya nih biar kita ngotot-ngotot, biar seru gitu, biar rame gitu. Biasanya kan kalau di TV kan Ali Mukhtar ngabalin. Gitu. Di sini nggak ada, nggak seru. Tapi serunya begini, saya mau cerita dulu sedikit. Pada waktu setelah selesai sebuah acara di televisi, nggak usah disebut lah acaranya, sebab biasanya kan seorang host itu kan dia independen ya, dia nggak berpihak kiri kanan. Tahu nggak pada waktu itu satu orang host yang sangat terkenal berkata sama saya begini, "Be, gue tuh kurang simpatik dengan cara lu turun ke jalan 212 misalnya. Tapi kalau umpamanya bukan lu, siapa lagi untuk mengingatkan pemerintah?" Nah, coba ya. Nah, kalimat ini bikin saya nggak bisa tidur gitu loh. Gue kurang simpatik sama lo yang suka turun ke jalan, protes. Gue juga kurang simpatik dengan Habib Rizik, katanya dia nih, yang suka kasar gini gitu. Tapi kalau bukan nama lo pada, sama beliau, sama Habib Rizik, siapa lagi yang kita harapkan untuk mengimbangi di 2024 nanti? Kesan ini bisa kita ambil bahwa partai itu susah banget diharapin gitu loh. Mohon maaf nih, ada Bapak Gerindra, ada Bapak PKS gitu nih. Ini mulai jadi pemantik nih, mulai seru nih. Jadi sulit banget gitu kita mengharapkan. Terus terang, turun ke jalan itu adalah pilihan terakhir. Yang kita pengen tuh kita diajak dialog. Tapi kita nggak pernah tuh diajak dialog. Seolah-olah yang ada di MPRD, yang di DPR sekarang, merasa mewakili gitu loh partai. Pertanyaan saya, orang rakyat mana yang ente wakilin pada gitu loh. Kita nggak merasa terwakilin. Contohnya apaan? RUU HIP aja lolos begitu aja kalau umpamanya kita nggak turun. Nah, jadi kan udah banyak orang-orang partai di DPR.
kenapa RU sebahaya itu tuh bisa lolos. Dan untung aja ketahuan sama kita geruduk. Padahal kita minta dialog. Nah, berangkat pada pertanyaan berikut yang tadi, ya, negara kita ini apaan sih, kekuasaan atau kesatuan sih? Ya dua-duanya. Kita negara kesatuan berdasarkan kekuasaan. Atau juga kita negara kekuasaan berdasarkan kesatuan. Apapun itu, kita sekarang ini udah muak gitu loh. Dan setelah si host yang dikenal luas itu berkata amannya begitu, besoknya saya bikin survei di Twitter. Saya bikin survei kalau umpamanya kita mau percaya nggak lo pada ini semua sama KPU? Ternyata hasilnya 97% gitu ya dari responden yang rata-rata sebenarnya saya paling sering dibully kan di Twitter itu ternyata nggak setuju. Bayangkan orang yang membuli saya tiba-tiba memberikan jawaban nggak percaya dengan KPU. Nah, ada apa ini? Tolong kita ngobrolin hari malam ini. Begitu sebagai pengantar. Ya, oke. Nih sekarang kita geser dulu ke Bung Rocky Gerung nih karena Pak Din katanya belum bergabung. Oh, Anda masih di Sentul atau udah di Solo nih sekarang? Jarak antara Sentul New York lebih dekat dibanding jarak antara Sentul Solo. Oh. dalam. Karena Solo terasa jauh dari Indonesia sekarang. Oke, silakan. Seluruh keterangan yang mau kita cari hari ini sebetulnya bisa diuji di dalam mikropolitik Solo yang sekarang jadi trending topics itu. Kenapa Solo? Karena orang ingin lihat konsistensi dari demokrasi di dalam peristiwa politik di Solo. Orang ingin uji moral publik di dalam peristiwa di Solo. Jadi kalau kita baca WA group hari ini di mana-mana orang bicara tentang Solo itu. Pak Mardani tadi berupaya untuk mencari semacam terobosan untuk melebarkan Bengawan Solo supaya arusnya tidak berhenti pada satu muara calon tunggal itu. Sangat bukan kebetulan tunggal itu sinonimnya Solo memang. Jadi calon Solo, calon tunggal. Ya. Tapi saya mau lihat dengan cara lain. Saya mau usulkan supaya PKS nggak ajukan calon. PKS sebaiknya ikut mendukung Gibran. Itu lebih berguna dalam demokrasi karena kita akan uji bagaimana moral politik dipertontonkan bila seluruh partai bersatu mendukung satu calon itu. Maka secara teoritis yang terjadi adalah sang calon versus kotak kosong. Kan begitu kan? Yes. Tapi saya nggak takut kalau kotak kosongnya menang. Yang saya takut kalau otak kosong yang menang itu. Jadi publik ingin lihat itu. Ujiannya di situ. Nah, sangat mungkin bahwa kita akan menemukan cara lain untuk menerangkan keadaan demokrasi kita hari ini. Mungkin namanya bukan lagi oligarki. Pasti bukan demokrasi. Mungkin kita sebut sebagai bapak krasi itu. Kekuasaan bapak. Yang bisa mengatur bahkan transaksi tukar tambah. Dan kita akhirnya harus menerangkan tadi Fadlizon mengatakan bahwa indeks demokrasi kita menurun. Saya nggak peduli indeks demokrasi menurun, harga menaik. Yang berbahaya adalah di dalam bapak krasi, di dalam kekuasaan bapak, yang naik itu indeks feodalisme.
Dan itu yang terjadi di semua lokasi politik kita hari ini. Kita seolah-olah di dalam minggu ini memperoleh kelengkapan variabel tentang buruknya demokrasi yang dicontohkan di Solo, tentang rapuhnya institusi hukum oleh Joko Chandra, tentang gugupnya media massa yang dicontohkan oleh gagapnya pemimpin-pemimpin redaksinya. Dan kita sebetulnya bergembira karena seluruh jalan pikiran yang pernah kita taruh di dalam argumentasi publik, makin lama makin terbukti atau makin lengkap variabelnya. Saya berkali-kali menerangkan bahwa kita mesti rumuskan keadaan ini. Saya dulu beri nama the beginning of the end. Bermulanya sebuah akhir. Dan kita makin lengkap keadaan itu. Jadi seluruh suasana yang biasa disebut political decaying, pembusukan politik, berlangsung hari ini. Nah, orang bertanya, bagaimana cara mencegah ini? Saya berpikir, buat apa dicegah? Karena ini memang rumus sejarah yang sedang berlangsung. Intervensi subjektivisme juga nggak ada gunanya. Anda bayangkan misalnya bahwa kerusakan ekonomi sekarang paralel dengan kerusakan hukum, paralel dengan kerusakan opini publik, karena para pemimpin redaksi yang pada akhirnya sekedar jadi PR-nya istana, bergabung dengan keresahan emak-emak di WA Group setiap pagi. Setiap kali kita baca WA Group, kita lihat keresahan emak-emak. Bergabung dengan WA Group para dokter yang memberi sinyal buruk pada penanganan COVID. Bergabung dengan WA Group alumni-alumni UI, ITB, macam-macam. Jadi kita punya variabel yang lengkap untuk mengatakan bahwa ini adalah momen perubahan yang ditunggu oleh sejarah. Bukan ditunggu oleh orang politik, ditunggu oleh sejarah. Karena demikianlah, kalau kita baca seluruh sejarah perubahan politik, ketika variabel kebudayaan, intelektual, ekonomi, hukum sudah lengkap, maka nggak akan mungkin lagi ditahan perubahan itu. Tinggal ditentukan mau konstitusional apa non konstitusional, mau parlementer apa parlementer. Jadi kita mesti sebagai akademisi melihat peristiwa hari-hari ini sebagai rentetan dari the beginning of the end. Jadi itu saya kira poin utamanya. Karena kalau kita bilang ya oligarki itu teori yang udah usang. Sekarang nggak ada oligarki lagi. Yang ada adalah plutokrat, seorang kaya mengatur institusi polisi, tambah mengatur birokrasi kependudukan. Namanya Joko Chandra. Itu kan dia bukan oligark, dia sendirian mengatur negeri. Dan nggak ada orang yang mau mengucapkan bahwa kenapa presiden tidak kasih public address terhadap keadaan yang memburuk ini. Presiden adalah kepala negara yang membrief polisi supaya bikin tim pencari fakta kasus Novel Baswedan. Sekarang udah 2 minggu isu ini beredar, presiden diam aja. Tentu ada keterangan, presiden tidak boleh intervensi pada proses pengadilan. Memang, sebagai presiden dia tidak intervensi. Tapi sebagai kepala negara, dia mesti kasih sinyal bahwa kasus Novel Baswedan tidak sesuai dengan keinginan publik untuk melihat keadilan. Karena presiden yang perintahkan bentuk TPF, jadi dia bertanggung jawab terhadap hasilnya mestinya kan. Jadi saya menganggap bahwa memang kalau kita mau toksifikasi, itu udah nggak cukup waktu tuh. Nah, borok itu, kalau dia udah sampai pada di tulang, kalau boroknya udah menggerogoti tulang, nggak bisa lagi diatasi dengan antibiotik atau di plester. Dia mesti diamputasi, digergaji. Nah, itu yang saya kira cara kita menyelesaikan persoalan hari ini. Tentu ada problem diskusi hukum, diskusi konstitusi, disebut makar, disebut tidak. Kita mesti katakan bahwa persiapan untuk memulai satu era baru
per hari ini sudah ditunjukkan gejala-gejalanya oleh peristiwa-peristiwa konkret dalam 1 minggu ini. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Mardani, ya fajar menyingsing, ya betul. Ada, iya, fajar menyingsing. Pepatah mengatakan the darkest hour is that before the dawn. Yeah. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar tiba. Nah, sekarang kita ada pada saat yang paling gelap. Jadi pastikanlah bahwa fajar itu harus tiba, harus terbit matahari sebelum 2024. Terima kasih. Ini kelihatannya kayak orasi nih, jadi bukan lagi dari tadi Michael kangen gue orasi dia. Kita belum lihat Pak Din. Mantap. Nanti kita akan minta beliau bergabung. Sebelum kembali lagi ke putaran para pembicara, saya akan mengundang yang hadir untuk ikut menyampaikan satu pendapat, atau kalau pendapat pendek kemudian pertanyaan pada para narasumber. Apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ada Silakan. Pak Batara tuh, Mas Hersu. Oh, ada senior kita, Pak Batara Utagalung ya. Halo Pak. Ya, Mas Hersu, apa kabar? Baik, Saya kira Pak Batara udah Ya. mencatat lembar pertama dalam sejarah reformasi, udah dicatat mulai hari ini. Oh, okay. Pak Batara yang mulainya. Silakan Pak Batara. Ya, Mas Hersu. Selamat malam Pak Fadli, lama nggak tak besu. Oh, itu Batak ngomong sama Minang tuh. Lanjut Pak, silakan. Mungkin kalau dari segi sejarah, hanya satu kalimat saya katakan. Para pelaku sejarah sekarang ini tidak belajar dari sejarah yang mengakibatkan sejarah berulang kembali. Jadi ini semua sudah pernah terjadi. Hanya pelaku-pelakunya berbeda. Tapi yang kali ini kemungkinan pelaku-pelakunya masih yang sama. Ya, jadi kalau dikatakan negara kekuasaan atau ya, kita lihat contoh Hitler. Dia naik tahun 33 itu secara demokratis terpilih menjadi kanselir. Yes. Tapi langkah-langkah selanjutnya brutal, kejam, sadis. Dia bubarkan partai-partai lawan, dia tangkap-tangkapi lawan-lawannya, bahkan dibunuh-bunuh. Ya. Jadi melalui demokrasi itu bisa menjadi diktatur. Sejarah membuktikan itu Pak Batara ya. Sudah ada semuanya. Jadi ini tidak ada yang baru dalam sejarah. Ya. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa mungkin begini, ini kan roda selalu berputar. Nah, ini kita bicara filosofi sedikit dari Bung Rocky. Ya. Kan dikatakan kalau orang sekarang sedang naik daun, apapun lawan bikin, buat segala macam, dia akan tetap naik. Tapi di lain pihak, kalau roda dia dikatakan sedang turun, apapun yang dilakukan, itu hanya mempercepat kejatuhan. Jadi rakyat tidak sebodoh di zaman penjajahan. Ya, sekarang sudah cerdas semua. Jadi sampai tahun 20-an kita masih belum punya guru besar. Sekarang udah berapa ribu guru besar. Ya. Nah, jadi saya hanya mengulangi saja. Mohon termasuk Pak Fadli, ya, Bung Mardani, Ali Sera, teman-teman yang ada di pemerintahan, ya, mohon diingat, ya, sejarah berulang kembali karena para pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah. Nah, jadi kalau kan kita sudah melihat, ya, apapun yang akan dilakukan hanya akan mempercepat kejatuhan. Itu saja komentar saya. Baik. Pak Batara ini memang kuat di riset-riset sejarahnya. Jadi saya kira kita tinggal membuktikan cepat atau lambat apakah itu apa yang disampaikan oleh Pak Batara bisa terwujud. Ada yang pertanyaan lain yang ingin majukan atau mungkin Mas Hatta ada yang menyampaikan lewat chat yang bisa dibacakan pertanyaannya? Ya, ini ada beberapa yang sebenarnya komen ya, soal masalah kita ini rakyat kan cuma bisa teriak-teriak gitu kan. Kalau kita mengarah kepada negara kekuasaan, ya yang paling bagus kita melakukan melalui secara konstitusional. Jadi
bagaimana way out-nya gitu loh. Kita rakyat kan selama ini kan cuma teriak-teriak di jalan seperti yang Mbak Behekal bilang. Ini pertanyaan dari Mbak Winda kalau nggak salah. Nah, ini bagaimana way out-nya gitu loh kalau seperti ini terus gitu. Ya. Apakah undang-undang yang dirubah atau harus ke parlemen jalanan yang melakukan ini atau bagaimana? Ya. Oke, itu yang dari chat ya. Yang lain yang hadir di forum ini, di Zoom ini, ada yang menyampaikan pertanyaan? Silakan, angkat tangan atau langsung bicara dan sebutkan namanya. Maaf, apa nggak pantas untuk ditanggapi dulu apa yang disampaikan barusan? Satu lagi, B. Satu lagi supaya ada tiga orang lagi. Ya. Satu lagi ada? Oke. Kalau nggak ada kita langsung. Ada satu nih dari Chris Kumari. Oh, Chris Kumari, ya, Bung Chris. Silakan Bung Chris. Halo Bung Hersu. Yes, silakan. Ya, Bung Chris, Anda di San Francisco ya? Los Angeles ya? No, San Francisco. San Francisco. Suaranya kecil tuh, Mas Chris.